Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7, kata kunci renungan pada malam ini adalah hari yang indah, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak, mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Terambil dari kitab Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, banyak orang dengan mudah memberi pujian kepada Allah, namun sedikit yang dengan sukacita memberikan uangnya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Setelah mengagumi sebuah lukisan di rumah seorang wanita, saya terkejut oleh kemurahan hatinya. Ia menurunkan lukisan itu dan memberikannya kepada saya. Saya juga telah melihat berbagai perbuatan baik serupa. Selama bertahun-tahun, ibu mertua saya tetap bertahan menggunakan lemari es kunonya agar dapat memberi lebih banyak uang bagi pekerjaan Tuhan.
Saya mengenal sebuah keluarga Kristiani yang telah menabung untuk membeli mobil baru. Namun saat mereka mendengar sebuah ladang pelayanan sangat butuh bantuan, mereka tetap menggunakan mobil lama mereka dan memberikan tabungan mereka bagi pelayanan misi. Saya pun mendengar tentang seorang pengusaha Kristiani di Ohio yang menaruh sesuatu di sakunya setiap pagi untuk diberikan kepada orang lain. Barang itu berupa ballpoint, mainan, atau bahkan selembar uang $10. Seiring dengan berlalunya hari, ia mencari seseorang yang akan diberkati dengan menerima hadiah, dengan selalu mencari kesempatan untuk memberi. Katanya, "Saya menikmati hari yang indah." Pepatah kuno yang mengatakan, penerima akan makan dengan enak, namun si pemberi akan tidur dengan nyenyak, tidak sepenuhnya benar. Menurut Amsal 11 ayat 25, si pemberi juga makan dengan enak. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita tidak boleh memberi sambil bersungut-sungut atau dengan terpaksa, namun dari dalam hati. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apakah yang dikatakan Alkitab tentang pengurusan keuangan Anda? Alkitab banyak bercakap tentang pengurusan keuangan. Secara umum Alkitab tidak menggalak kita untuk meminjam uang. Lihat Amsal 6 ayat 1-5 berkata dengan topik, "Orang kaya memerintah ke atas orang miskin, yang meminjam menjadi hamba kepada peminjam. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali?" Alkitab berkali-kali memberi amaran terhadap pengumpulan harta, tetapi sebaliknya mendorong kita supaya mengumpulkan kekayaan rohani. Amsal 28 ayat 20 berkata, "Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman." Lihat juga Amsal 10 ayat 15, lalu Amsal 11 ayat 4, lalu Amsal 18 ayat 11, lalu 23 ayat 5. Amsal 6 ayat 6-11 menawarkan hikmat kerajinan. Kemiskinan yang teruk adalah akibat yang tidak dapat dielakkan oleh kemalasan. Kita dinasihatkan untuk melihat kepada semut yang rajin berusaha untuk menyimpan makanan bagi dirinya. Bahagian firman Tuhan ini juga memberi amaran supaya jangan tidur pada waktu di mana kita sepatutnya mengerjakan sesuatu yang menguntungkan. Seorang pemalas merupakan seorang yang lembab, lamban, dan seorang yang lebih menyukai tidur daripada bekerja. Masa depan untuk seorang pemalas sudah cukup jelas, yaitu kemiskinan dan kekurangan. Di suatu tahap pula terdapat orang yang pada pikirannya hanya untuk mendapatkan uang. Menurut Pengkhotbah 5 ayat 10, orang yang seperti itu tidak akan dapat dipuaskan dengan kekayaan dan terus mahu mendapat lebih banyak lagi. 1 Timotius 6 ayat 6-11 memberikan kita amaran terhadap perangkap mengingini kekayaan. Daripada melonggokkan kekayaan ke atas diri kita, model Alkitab adalah memberi, bukannya menerima. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Kita didorong untuk menjadi pengurus yang baik ke atas semua pemberian Tuhan kepada kita. Dalam Lukas 16 ayat 1-13, Yesus memberitahu tentang hamba yang tidak jujur untuk memberi amaran tentang pengurusan yang lemah. Pelajaran daripada perumpamaan tersebut adalah ini: sekiranya Anda tidak dapat dipercayai dengan kekayaan di dunia, bagaimanakah Anda akan dipercayakan dengan kekayaan yang sebenarnya? Kita juga bertanggung jawab dalam menyediakan keperluan seisi rumah kita seperti yang diperingatkan dalam 1 Timotius 5 ayat 8 berkata, "Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman." Secara ringkas, apakah yang dikatakan Alkitab tentang pengurusan uang? Jawabannya dapat dirumuskan dengan satu perkataan, yaitu hikmat. Kita perlu bijak dengan uang. Kita perlu menyimpan uang, tetapi bukan sampai membuatnya menjadi suatu khazanah. Kita perlu membelanjakan uang, tetapi dengan budi bicara dan penguasaan diri. Kita perlu memberi kembali kepada Tuhan dengan sukacita dan hati yang berkorban. Kita perlu menggunakan uang kita untuk menolong orang lain, tetapi dengan kebijaksanaan dan bimbingan Roh Kudus. Tidak salah untuk menjadi kaya, tetapi salah untuk mencintai uang. Tidak salah untuk menjadi miskin, tetapi salah untuk berbelanja pada perkara yang remeh. Pesan konsisten Alkitab tentang pengurusan uang adalah supaya kita berlaku bijak. Seperti apakah istri yang saleh itu? Untuk membahas seorang istri yang saleh, kita harus mengartikan kata saleh terlebih dahulu. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 2, Paulus menggunakan kata saleh dengan kata tenang, tenteram, dan terhormat. Alkitab mengajar bahwa Roh yang mendiami setiap orang percaya menghasilkan kesalehan yang tampak dan yang tidak tampak, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam kata lain, kesalehan tidak berbeda dari keserupaan dengan Kristus. Kesalehan berarti berusaha mencontoh Kristus, mengikuti teladannya dalam berpikir maupun dalam perbuatan. Sifat-sifat kesalehan ini berlaku bagi setiap orang percaya, baik pria maupun wanita. Untungnya, Alkitab menjelaskan secara rinci kualifikasi seorang wanita yang saleh, yakni seorang istri yang saleh. Di dalam kitab Amsal, ada sebuah gambaran yang indah tentang istri yang saleh. Ciri-ciri istri yang saleh tidak berubah, walaupun sudah ribuan tahun sejak penulisannya. Seorang istri yang saleh dipercayai penuh oleh suaminya. Ia tidak khawatir istrinya ditipu oleh siasat pria lain, menghambur-hamburkan uang, atau menghabiskan waktu menonton sinetron. Ia tahu istrinya terhormat, bijak, dan mengabdi. Ia yakin akan dukungan serta kasih istrinya karena istrinya tidak mencela atau menyimpan dendam. Suaminya mempunyai nama yang baik di dalam masyarakat, dan istrinya tidak pernah menjelekkannya. Sebaliknya, ia selalu menghormati suaminya dan memujinya. Ia mampu mengatur rumah tangga dan dirinya pun dihormati. Seorang istri yang saleh lebih banyak menghabiskan waktunya memenuhi kebutuhan orang miskin dan tidak mampu dibanding bercermin di depan meja rias, karena ia tidak egois dan penuh kebajikan. Akan tetapi,
ia tetap menjaga kesehatan rohani dan jasmaninya. Meskipun ia bekerja keras, ia masih terurus dan menjaga penampilan dirinya maupun seisi rumahnya. Amsal 31 menggambarkan seorang istri yang saleh sebagai sosok yang mempunyai ambisi dan giat bekerja. Istri dari Amsal 31 memiliki usaha rumah tangga. Ia membuat dan menjual pakaian, ia mengelola usahanya sendiri dan memutuskan bagaimana menggunakan penghasilannya. Perhatikan bahwa penghasilannya bukan untuk beli aksesoris yang mahal, melainkan untuk membeli sebidang tanah di mana ia dapat mengembangkan ladang anggur, sesuatu yang berguna bagi keluarganya. Di tengah semua usaha dan kerja kerasnya, istri yang saleh dipenuhi sukacita. Ia dapat menilai bahwa pekerjaannya menguntungkan, sehingga ia selalu bersyukur. Seorang istri yang saleh tidak khawatir akan hari esok. Ia menyambut masa depan karena ia yakin bahwa Tuhannya mengendalikan segala sesuatu. Ayat 30 adalah kunci dari pasal 31 karena seorang wanita tidak mungkin menjadi istri yang saleh tanpa terdahulu takut akan Tuhan. Upayanya mengejar dan berdiam di dalam Yesus membuahkan kesalehan dalam kehidupannya. Pada akhirnya, seorang istri yang saleh harus tunduk kepada suaminya. Seperti apakah wujud dari seorang istri yang tunduk? Agak berbeda dari bayangan Anda, Alkitab mengajar bahwa Yesus tunduk kepada Bapanya. Akan tetapi Yesus sederajat dengan Sang Bapa. Jadi, seorang istri yang tunduk bukan kurang berharga dibanding suaminya, perannya tidak kalah penting, melainkan berbeda saja. Orang Kristen tahu bahwa Kristus sama ilahinya dengan Sang Bapa dan Roh Kudus, namun setiap pribadi memenuhi peran yang berbeda dalam keselamatan. Dengan cara yang serupa, pria dan wanita memainkan peran yang berbeda dalam pernikahan. Jadi, ketundukan seorang istri kepada suaminya seperti Kristus kepada Sang Bapa berarti ia rela dipimpin oleh suaminya. Dengan sukarela Yesus menerima dirinya disalibkan. Meskipun dalam kesengsaraan, Kristus tahu bahwa rancangan Bapa adalah yang terbaik. Seorang istri yang saleh mengerti bahwa jalan ketundukan kadang menyakitkan, namun mengikuti Allah selalu menghasilkan pahala rohani yang bertahan secara abadi. Alkitab menghubungkan ketundukan seorang istri pada suaminya dengan ketundukannya kepada Allah. Dalam kata lain, jika seorang istri tidak mampu tunduk kepada suaminya, maka itu mungkin mencerminkan pergumulannya dalam menundukkan diri pada Kristus. Ketundukan berbeda dengan kelemahan. Istri yang tunduk bukan bodoh atau tidak penting. Ketundukan mengaratkan kekuatan, kehormatan, dan pengabdian. Sebagaimana yang kita pelajari dari Amsal 31. Amsal 31 menggambarkan istri yang ideal. Seorang wanita yang tidak sempurna masih dapat menjadi istri yang saleh, karena kita tahu bahwa kesempurnaan manusia itu mustahil. Tetapi di mana hubungan seorang istri dengan Kristus semakin bertumbuh, ia akan semakin saleh. Kesalehan yang alkitabiah seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh kebudayaan. Namun sebagai wanita Kristen yang saleh, prioritas utama kita adalah perkenanan Allah. Orang yang bermurah hati, Amsal 11 ayat 17 berkata demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri.
Ada kebaikan di balik sikap bermurah hati. Kebaikan itu pertama dirasakan oleh kita sendiri, kemudian menyebar kepada orang lain di sekitar kita. Sebaliknya, orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya rapat-rapat, itu tidaklah mendatangkan manfaat tapi malah merugikan, bahkan menyiksa diri sendiri. Itu kata firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan pun sudah berkata bahwa ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan, dan siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kerelaan memberi, membagikan sebagian dari apa yang ada pada kita untuk saudara-saudara kita yang tengah kesusahan tidak akan pernah membuat kita berkekurangan. Ini sejalan dengan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit yang kita lihat kemarin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Selanjutnya, cukupkah murah hati itu diwakili oleh sebuah perasaan kasihan, ungkapan simpati yang hanya berhenti hingga kata-kata yang keluar dari mulut saja? Tentu saja tidak. Perhatikan firman Tuhan berikut. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana mungkin kita mengaku memiliki kasih Allah, mengaku sebagai anak Allah, tetapi kita tidak melakukan apa-apa secara nyata dan hanya bergumam kasihan saja kepada orang lain? Maka apa yang harus kita lakukan pun hadir dalam ayat berikutnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, bukan hanya dengan perkataan, bukan sebatas di bibir atau lidah saja, tetapi haruslah lewat perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau diaplikasikan secara nyata dan berakar dalam kebenaran. Orang yang murah hati itu sama artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan atau kerugian baginya. Sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita, tanpa mengharapkan balasan dan pamrih. Tidak ada kata sia-sia bagi orang yang bermurah hati atau berbuat baik kepada orang lain. Di dalam Amsal 19 ayat 17 tertulis, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu." Jadi, orang yang berbuat kepada orang lain sesungguhnya sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri, sebab Tuhan pasti membalas perbuatan baiknya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Satu hal penting yang harus diperhatikan saat melakukan suatu kebaikan kepada orang lain adalah motivasi hati. Jangan sampai ada tendensi atau motivasi terselubung. Kalau kita berbuat baik atau bermurah hati kepada orang lain, dengan tujuan supaya mendapatkan pujian, maka upah kita pun hanya sebatas pujian tersebut. Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, melakukan kebaikan adalah sebuah keharusan.
sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Karena itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Memberi daripada menerima. Renungan inspirasi kita pasti sering mendengar istilah take and give. Kebanyakan orang beranggapan bahwa dalam sebuah hubungan selalu ada timbal balik. Ketika kita memberi, maka orang lain juga harus membalasnya dengan memberi pada kita. Sepertinya sudah menjadi sifat alami manusia jika lebih ingin menerima dan mendapat, daripada memberi dan melepaskan. Dan juga sudah menjadi prinsip hidup di dunia jika semakin berhemat dan lebih banyak menerima, maka yang dimiliki akan semakin bertambah-tambah dan berlimpah. Namun bacaan firman Tuhan hari ini berkata kebalikannya. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Tuhan mengajar kita tentang kasih yang tanpa batas, kasih yang tak berkesudahan dengan lebih banyak memberi. Memberi adalah ungkapan kasih dalam bentuk nyata, dan tidak selalu berbentuk materi, tetapi dalam arti yang lebih luas, seperti memberi waktu dan perhatian. Tuhan senantiasa memberkati kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Hidup yang kita jalani adalah tentang memberi dan bukan menerima. Berapa banyak yang dapat kita berikan kepada orang lain lebih penting daripada berapa banyak yang kita peroleh dari dunia ini. Semangat untuk memberi haruslah lebih besar dari semangat untuk menerima. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih. Karena itu percayalah, Ia memperhitungkan semua yang kita berikan dengan kerelaan hati. Murah hati tidak ada hubungannya dengan kekayaan seseorang, sama seperti kedewasaan tidak ada kaitannya dengan usia seseorang. Jika kedewasaan tumbuh dengan penerimaan akan tanggung jawab, dan bukan karena usia, maka kemurahan hati tumbuh dari sikap dalam memberi, dan bukan menerima. Dunia mungkin menganggap bahwa kita bisa bermurah hati saat kita telah mengumpulkan dan memiliki kekayaan yang besar. Namun bukan demikian dalam pandangan Tuhan. Ayat firman hari ini menyatakan bahwa jiwa yang murah hati diberi kelimpahan, bukan menjadi kaya lebih dulu lalu mulai memberi, tapi memberi terlebih dahulu maka menjadi kaya. Semakin ingin menjadi kaya, maka harus semakin banyak memberi. Berkat-berkat Tuhan tidak datang dari mengakumulasi banyak hal, tetapi dari memberi banyak hal. Semakin kita memberi, semakin kita diperkaya, dan semakin banyak pula yang diberikan kembali pada kita. Kita memberi pun bukan karena kita mengharapkan balasan, tetapi karena Allah memelihara kita secara ajaib, dan karena kita telah menerima begitu banyak hal baik dari Tuhan. Karena itu, mari mulai belajar memberi. Milikilah hati yang penuh belas kasihan, bermurah hatilah, maka kita pun akan menikmati kelimpahan dari Tuhan. Mari refleksikan diri Anda. 1. Mengapa kita perlu belajar untuk memiliki hati yang lebih suka memberi daripada menerima? 2. Apakah Anda telah mempraktekkan sikap yang suka memberi kepada orang lain? Kapan terakhir Anda melakukannya? Pokok doa kita, Bapa di sorga, berikan padaku hati yang suka memberi daripada menerima. Roh Kudus mampukan aku untuk mempraktekkan kebenaran ini,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang harus dilakukan, saat Anda mulai memberi kepada orang lain, lakukanlah itu dengan sukarela dan ungkapan kasih kepada Tuhan. Hikmat hari ini, hanya orang yang sudah menabur yang akan menikmati tuaian. Hanya orang yang suka memberi yang mengalami berkat secara kelimpahan. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.